Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hersi Munarif dari Forum News Network. Keputusan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk memasangkan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur dari Anies Baswedan itu ternyata bukan harga mati ya. Masih bisa tawar-menawar lah kan. Seperti dikatakan oleh Presiden PKS Ahmad Saihu bahwa tentang siapa yang akan dipilih menjadi calon wakil gubernur itu semua diserahkan kepada Anies Baswedan. Karena PKS sendiri nyadari bahwa mereka memang tidak bisa mengusung sendirian pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, tidak memenuhi syarat, masih kurang kursi. Karena itu saya meminta Pak Anies juga dan kita semua untuk mencari kursi tambahan. Yang paling penting kata Ahmad Saihu itu kapalnya bisa berlayar. Artinya Anies Baswedan tetap bisa maju menjadi calon gubernur Jakarta dengan diusung oleh gabungan partai yang memenuhi syarat undang-undang, yakni memiliki minimal 22 kursi di DPRD DKI Jakarta. Pernyataan dari Ahmad Saihu ini merupakan respon dari pernyataan Wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Saiful Huda yang mereka sedang melirik PDIP untuk jadi partner koalisinya dengan mengusung Anies Baswedan. Dan sebelumnya itu PKB misalnya membayangkan kalau kemudian Anies Baswedan itu dipasangkan dengan mantan Ketua DPRD DKI Jakarta dari PDIP, yakni Prasetyo Edy, itu akan sangat menarik begitu ya. Dan dia menduga bahwa ini akan membuat Anies diusung oleh koalisi yang cukup besar jumlahnya. Kalau itu terjadi, memang kemudian PKB membayangkan Anies itu diusung oleh PKB, PDIP, Nasdem, dan juga PKS. Nah, soal ini saya kira yang menjadi sangat menarik karena ternyata seperti dalam kasus PKS, meskipun mereka paling awal menyatakan akan mengusung Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman, ternyata juga itu belum harga mati. Padahal katanya klaim dari PKS bahwa ini pasangan ini sudah mendapat green light, mendapat persetujuan dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Artinya sebenarnya kalau sudah ada green light atau ada persetujuan bahkan gitu dari Nasdem, ya harusnya PKS tidak perlu galau lagi karena ini sudah cukup ya kursinya PKS dengan Nasdem saja, karena Nasdem ini kursinya lumayan banyak loh, 11 kursi di DPRD DKI Jakarta, lebih banyak dari PKB yang hanya punya 10 kursi. Nah, ini sekarang persoalannya ternyata soal Aniesnya sendiri itu sudah clear ya, partai-partai ini sepakat untuk mengusung Anies Baswedan, tapi siapa yang jadi wakilnya, calon wakilnya ini yang jadi rebutan. Tapi jangan salah ini kalau kemudian tidak ada titik temu, ini juga bisa bikin berantakan ya untuk pencalonan Anies Baswedan ini. Nah, dari sisi PKS ini memang agak kita melihat ada semacam kebingungan, kebimbangan gitu dari PKS, kendati mereka ini sekarang menjadi partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta, dan mereka sendiri mengklaim dengan begitu ya mereka berhak dong untuk mencalonkan, bahkan ya ini bukan hanya menjadi calon wakil gubernur ya, mencalonkan sendiri gubernurnya begitu. Dan itu kan tercermin dari pada waktu juru bicara PKS Mabruri mengumumkan bahwa PKS itu mengusung Sohibul Iman, mantan Presiden PKS, sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Dan pada waktu itu orang jadi bertanya-tanya, kalau kemudian PKS itu memaksakan diri untuk maju, dengan siapa, partai mana yang akan menjadi partner koalisinya begitu. Dan kalau kemudian partner koalisinya sudah dapat, dia dipasangkan dengan siapa calon wakil gubernurnya. Nah, waktu PKS mengumumkan ini kan kemudian menimbulkan kemarahan yang luar biasa di kalangan pendukung Anies Baswedan dan juga pendukung PKS ya. Kalau saya amati bukan hanya dari kalangan simpatisan saja, tetapi juga kader-kader PKS sendiri juga banyak yang kecewa terhadap keputusan DPP PKS ini. Karena itu kemudian tidak lama kemudian kan
hari itu pengumuman hari Ahad, kemudian hari Selasa atau dalam waktu 2 hari, saya selalu nyebutnya 3 hari. Tapi selangnya sebenarnya selang hanya 2 hari saja, eee, kemudian Ahmad Saiku menyampaikan bukan pengumuman sebenarnya, dia dalam pidatonya menyampaikan itu ketika sekolah kepemimpinan, partai, menyampaikan bahwa mereka DPTP ya, ini Dewan Pimpinan Tingkat Pusat itu sudah memutuskan, ngusung pasangan Anies Baswedan dengan, Sohibul Iman. Nah, rupanya meskipun PKS sudah menurunkan call-nya itu tidak lagi ngotot mencalonkan Sohibul Iman, ini pun tetap saja, tidak dipertanyakan oleh calon partner koalisi. Bahkan termasuk oleh PKB ini ya, yang DPW PKB-nya secara resmi sudah, mengumumkan soal, Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan mereka mengklaim sudah mendapat persetujuan dari, Ketua Umum, Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar. Dan pada waktu itu saya menyatakan kalau memang sudah ada klaim semacam itu, ya nggak terlalu mengejutkan. Karena apa, hubungan antara Anies dengan Muhaimin sendiri kan memang sangat dekat begitu ya, meskipun mereka, sudah selesai pilpres ini mereka kalah, tapi mereka terus berkomunikasi. Dan sekarang ini, bukan sekarang ini, pada waktu kemarin, PKB mengumumkan pencalonan Anies Baswedan itu, Muhaimin Iskandar itu sedang ada di Tanah Suci karena dia sekarang ini sedang memimpin ketua tim, pengawasan haji di Tanah Suci gitu ya. Dan tapi seperti dikatakan oleh Anies juga bahwa ini memang sudah dapat persetujuan dari Muhaimin, dan makanya itu kemudian dia juga menyatakan menerima pencalonan dari PKB itu. Tapi belakangan ini, PKB sendiri juga tampaknya galau ya, bukan hanya PKS yang galau, PKB juga galau. Sebab sebelumnya kan melalui Sekjen, Saiful Huda, Wakil Sekjen Saiful Huda ini, mereka menyatakan bahwa, bisa menerima pencalonan, Sohibul Iman, dengan catatan Anies tidak menjadi, kader gitu ya, tidak menjadi kader PKS. Karena memang, diakui oleh PKS, memang sempat ada, permintaan agar Anies itu menjadi, kader PKS gitu, sebagai syarat untuk, mengusung dia sebagai, calon gubernur. Atau kalau tidak, Anies tidak bersedia menjadi kader PKS, maka, wakilnya itu adalah dari, PKS, dalam hal ini adalah Sohibul Iman. Nah, PKB waktu itu seperti dinyatakan oleh, Saiful Huda menyatakan bisa menerima itu, gitu. Tapi belakangan ini yang mengejutkan, mereka justru mempersoalkan dan kemudian mencoba me mencoba menjalin komunikasi dengan, PDIP, dan PDIP juga menyambut baik begitu. Ya seperti dikatakan oleh Eriko Saturduga itu, DPP dari PDIP juga menyatakan bahwa ini akan menarik kalau, Anies dipasangkan dengan, kader PDIP pada, pilkada nanti gitu ya. Nah jadi, ini kemudian jadi kita jadi bertanya-tanya mengapa kemudian, PKB tiba-tiba, galau lagi gitu. Dan yang lebih mengejutkan lagi itu adalah pernyataan Saiful Huda yang menurut saya ini rasanya juga terlalu berlebihan ini, PKB yang dia menyatakan bahwa, sampai saat ini, PKB belum memutuskan, untuk mencalonkan Anies karena ada 2 opsi di situ, Anies Baswedan dan, Ida Fauziah yang sekarang menjadi Menteri Tenaga Kerja dan baru saja terpilih menjadi anggota DPR RI dari, dapil di, Jakarta. Nah itu, artinya belum firm seperti itu. Tapi yang bikin lebih mengagetkan lagi itu adalah pernyataan, Saiful Huda bahwa, Anies ini masih harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan gitu ya, UKK. Dua-duanya Anies dan, Ida Fauziah mesti menjalani itu. Hal yang sama sebenarnya sempat juga disampaikan oleh Ida Fauziah. Ini menurut saya agak keterlaluan lah dalam hal ini ya PKB. Kenapa? Karena bagaimanapun Anies kan kemarin diusung oleh, PKB, sebagai, calon presiden. Tapi itu berpasangan dengan Muhaimin Iskandar sebagai ya calon wakil presidennya. Masa untuk dicalonkan sebagai presiden saja sudah layak, sekarang untuk gubernur itu, dia harus melalui uji kelayakan dan kepatutan begitu. Oke lah mungkin mereka bisa berkilah bahwa kan beda antara, capres dengan cagup. Nah, saya kira ini pun lagi-lagi dengan mudah dipatahkan karena Anies Baswedan kan pernah, menjabat sebagai gubernur Jakarta ya, bukan ini menjabatnya juga melalui
pemilihan umum ya, bukan seperti Heru Budi sekarang yang ini PJ ya. Dan ketika dia menjabat sebagai gubernur itu dinilai oleh banyak kalangan dan juga persepsi dari warga Jakarta dia sebagai gubernur yang sangat berhasil. Itu terbukti dari tingkat kepuasan publik yang mencapai 83,5%. Jadi ada apa nih sebenarnya di balik sikap PKB yang berubah-ubah ini? Ini kok sepertinya PKB yang sekarang giliran yang masuk angin. Kalau kemarin ketika eh, mencalonkan Sohibul Iman itu kan banyak yang menduga bahwa PKS itu masuk angin. Ini dikaitkan dengan pernyataan dari Ahmad Saiku sebelumnya bahwa mereka itu mendapat tawaran untuk menjadi wakil gubernurnya dari Ridwan Kamil. Dan ini jelas menarik tawaran ini dan sangat menggoda ya, karena kalau dia ditawari masuk menjadi calon wakil gubernur dari eh, Ridwan Kamil ini berarti udah pasti ini dapat tiket begitu ya. Dan yang berikutnya lagi ada kemungkinan besar yang mereka ini pasti akan masuk, PKS juga akan masuk ke kabinetnya Prabowo Gibran, karena kan Ridwan Kamil representasi dari partai koalisi 02. Nah, tapi ketika itu waktu itu banyak menduga-duga semacam itu. Tetapi kenapa kemudian PKS ngotot mencalonkan sendirian saja Sohibul Iman juga. Nah, pada waktu itu juga menimbulkan kemarahan karena ini diduga PKS sedang bermain-main untuk memecah suara, memecah dukungan terhadap Anies Baswedan. Itu yang kemudian menimbulkan kemarahan luar biasa dari para pendukungnya, dan kemudian yang membuat PKS kemudian akhirnya memutuskan mencalonkan Anies Baswedan berpasangan dengan Sohibul Iman. Tapi sekarang persoalannya Sohibul Iman pun ternyata juga ditolak oleh calon-calon partai koalisi. Nah, ini saya kira kerumitan yang terjadi di PKS. Dan kalau belajar dari kasus ini, saya kira juga bahkan termasuk dari Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil itu sekarang menjadi sudah menjadi kader Golkar dan dia langsung dapat kedudukan sebagai wakil ketua umum. Ini menunjukkan bahwa partai-partai kita itu tidak berhasil melakukan kaderisasi, terutama bagi dalam kaitannya dengan untuk kontestasi pada pejabat-pejabat yang harus melalui pemilihan umum ya, melalui pilkada ataupun pilpres. Kasus Anies saya kira menunjukkan hal itu, bagaimana PKS itu sangat tergantung pada Anies Baswedan. Sementara pada Golkar itu relatif mungkin bobotnya nggak seberat PKS dengan Anies Baswedan ya, karena Ridwan Kamil ini pun juga kader-kader baru yang saya sebut sebagai mu'alaf di Golkar lah, karena dia baru masuk dan itu langsung mendapat posisi penting sebagai wakil ketua umum, dan juga sekarang ini dia dinominasikan untuk menjadi calon gubernur di Jakarta dan juga di Jawa Barat. Walaupun kemudian kecenderungannya tampaknya dia akan lebih memilih di Jawa Barat karena peluang menangnya pertama itu peluang menangnya untuk Jawa Barat itu besar, kedua Jawa Barat itu sekarang sedang jadi basis atau jadi tambang suara dari Golkar. Jadi Golkar tentu tidak mau melepaskan begitu saja. Dan kembali ke PKS ini ya, memang ini kelihatannya ada persoalan yang serius itu adalah pada pengkaderan, terutama berkaitan untuk kepala-kepala daerah maupun pilpres. Ini pencalonan Anies ini merupakan contoh nyata bahwa PKS memang tidak punya kader yang cukup kompetitif gitu jika diadu dalam pilkada maupun pilpres gitu ya untuk level Jakarta. Jadi kan sejak hubungannya dengan Anies ini kan sebenarnya sejak pilkada 2017 ya di Jakarta, dan kemudian berlanjut ke pilpres 2024 dan sekarang kembali lagi ke pilkada Jakarta. Kalau kita merefer pada apa yang terjadi pada Jakarta pada saat Anies Baswedan menjadi gubernur, pada waktu itu kan Anies Baswedan dipasangkan dengan Sandiaga Uno yang waktu itu masih menjadi kader Partai Gerindra. Jadi Anies Baswedan Sandiaga Uno ini diusung oleh PKS dan Gerindra. Dan kalau Gerindra itu representasinya adalah Sandiaga Uno, sementara PKS tidak punya representasi. Hanya saja orang menilai bahwa Anies itu identik dengan PKS gitu ya. Karena itulah disebutkan oleh politisi Nasdem Bestari Barus yang menyatakan bahwa kalau Anies dipasangkan dengan Sohibul Iman ini ya terlampau PKS banget begitu. Dan belum lagi waktu itu Bestari Barus menyatakan ya
PKS jangan kemaruk karena dengan memasangkan Sohibul Iman dengan Anies Baswedan ini dia mau menang semuanya gitu. Pertama Anies Baswedan itu asosiasinya dengan PKS sangat kuat, kemudian dia mendapat lagi wakil gubernur Sohibul Iman, dan yang ketiga kan dengan suara terbanyak ini sekarang PKS itu mendapat kursi ketua DPRD Jakarta. Jadi kalau itu terjadi nanti paket pasangan Anies dan Sohibul Iman menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dan kemudian terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Jakarta periode 2024-2029, ya PKS ini merajai Jakarta, dan ini dia berarti the winner takes all gitu, dia mengambil semuanya. Nah, kalau balik lagi ke pasangan Sandiaga Uno dengan Anies Baswedan, pada waktu itu kan kemudian Sandiaga Uno pada tahun 2018 kalau nggak seingat saya sekitar bulan Agustus ya, itu mengundurkan diri karena dia terpilih menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Pada waktu itu juga diusung oleh Gerindra dan PKS juga ada dalam koalisi pendukungnya Prabowo dan Sandiaga Uno ini. Dan karena pos wakil gubernur itu kosong dan sesuai dengan perjanjian rupanya kemudian pos itu harusnya diisi oleh kader PKS. Pada waktu itu PKS itu mengajukan dua kadernya yang akan menjadi kandidat pengganti dari Sandiaga Uno. Dan walaupun melalui perundingan yang cukup alot, akhirnya Gerindra menyetujui paketnya adalah Ahmad Saihu calon pertama dan calon kedua itu Agung Yulianto, karena ini nantinya akan dipilih oleh DPRD DKI Jakarta ya, pemilihannya kalau karena pengganti, jadi penggantinya itu dipilih melalui sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta. Tetapi ini proses pencalonan ini alot sekali dan tidak segera mendapat persetujuan dari anggota DPRD Jakarta. Ini kelihatannya berkaitan dengan lobby-lobby PKS dengan partai lain yang menempatkan wakilnya di Jakarta. Ini sampai 1 tahun ini kasusnya kemudian terbengkalai, dan walhasil kemudian pencalonan ini kemudian diubah lagi calonnya, tidak lagi hanya didominasi oleh PKS tapi kemudian diajukan dua calon, yang satu calon dari PKS Nurman Sahlubis, yang kedua yang dari Gerindra muncul nama yakni Ahmad Riza Patria. Jadi kemudian setelah ini nama itu disetujui dan oleh baik PKS maupun Gerindra, dan dilakukanlah pemilihan melalui sidang paripurna di DPRD DKI Jakarta. Hasilnya ya ini saya kira kembali membuat PKS kecewa karena ternyata dari 100 orang anggota DPRD DKI Jakarta pada waktu itu 81 orang itu memilih Ahmad Riza Patria, sementara yang memilih calon dari PKS itu hanya 19 ingat saya kalau tidak salah ya. Oh tidak sampai 17. Ya, karena pada waktu itu kursinya PKS itu mereka hanya sekitar dapat 14-an gitu atau 15-an gitu, dan hanya bertambah 2 kursi. Nah, sementara dua anggota DPRD lain suaranya dinyatakan tidak sah. Dari sini saja kita melihat bahwa PKS itu kader-kadernya pertama belum bisa diterima oleh publik secara langsung, kedua ya lobby-lobby politiknya sangat lemah gitu, karena mereka saja yang tadinya harusnya tinggal memilih di antara dua calon yang mereka ajukan saja, kemudian tidak berhasil melakukan lobby-lobby di DPRD DKI sehingga sidang paripurnanya tidak pernah terwujud gitu ya. Tentu saja ini berkaitan tadi figur-figurnya mungkin kurang kuat, kemudian lobby-lobbynya juga tidak cukup baik. Tapi jangan lupa ya, soal lobby ini bukan sekedar Anda mesti membayangkan itu luas untuk berkomunikasi dengan yang lain-lain, tapi juga persoalan logistik saya kira ini ya. Dan kalau kemudian PKS kemudian bisa menerima penunjukan Ahmad Riza Patria sebagai calon wakil gubernur, saya kira pasti juga ada kompensasi-kompensasi yang diberikan. Kalau tidak, saya kira ini ya buat PKS itu sangat dirugikan. Nah, kali ini bisa jadi hal yang sama terulang lagi ya. Kalau tadinya Sohibul Iman itu dicalonkan menjadi calon gubernur gitu, nanti berhadapan dengan Anies Baswedan, tapi karena tekanan dari para pendukungnya kemudian diturunkan
call-nya dari, PKS hanya menjadi calon wakil gubernur, ternyata dengan menjadi calon wakil gubernur pun masih banyak partai koalisi itu calon partai koalisi itu menolak, Sohibul Iman. Ini PKB dan PDIP meskipun tidak menyatakan secara terbuka tampaknya juga, tidak menginginkan Sohibul Iman menjadi calon wakil gubernur karena PDIP menginginkan mereka yang menjadi, calon wakil gubernurnya. Kalau ini terjadi ya, misalnya nantinya kemudian akhirnya terbentuk koalisi pendukung Anies Baswedan dan PKS ada di situ, PDI ada di situ, Nasdem ada di situ, begitu juga PKB, dan wakilnya itu bukan Sohibul Iman tetapi dari kader PDIP, ya, tragedi, PKS pada, pemilihan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno ini akan terulang kembali. Saya Arsman Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.